Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, mangga Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Yes. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT bahwasanya pada siang hari ini atas berkat rahmat inayahnya kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan secara daring atau virtual kaitan aktivasi akun belajar.id. Jadi barusan saja mungkin Ibu Is ya coba menyampaikan kegiatan pada hari ini. Kiranya saya bisa turut hadir bersama-sama dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan cintai, sebelumnya saya sampaikan pada hari ini 20 April tahun 2022 adalah hari ulang tahun Kabupaten Bandung yang ke-381 ya. Makanya pada hari ini pula saya pakai kaos nih ya. Ini untuk kegiatan ketiga kali hari ini. Jadi alhamdulillah upacara peringatannya telah dilaksanakan jam 8, kemudian rapat paripurna ya, kita sama-sama seperti sedia kala waktu kita belum masuk ke pandemi ya, ada rapat paripurna menggunakan pakaian adat seperti biasanya. Dan sekarang mau masuk ke dalam kegiatan ketiga yang mengkulung. Dan yang mengkulung kita perkenalkan menggunakan kaos ulang tahun Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan nih semua nanti bisa menggunakannya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi mendengar tadi uraian yang disampaikan oleh Bu Is saya bahwasanya pada kegiatan ini di antara Bapak Ibu kurang lebih 166 partisipan nih ya yang berkumpul alhamdulillah di sini dalam rangka tadi memberikan sebuah advokasi lah ya, advokasi. Dan saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semua kaitan masalah perkembangan kurikulum kita dan nuansa perkembangan IT yang ada ya. Dimanapun ternyata kalau sekarang suka tidak suka terhadap perkembangan IT ini harus kita masuk di dalamnya karena semua program-program pemerintah akan masuk ke dalam kondisi itu semua. Nah termasuk kita ya pada kegiatan ini kita mencoba kembali untuk mengingatkan karena ada beberapa kegiatan yang memang harus mempergunakan sebuah akun ya dari Bapak Ibu ini untuk masuk melihat mempertimbangkan segala bentuk yang ada khususnya di dalam nuansa kegiatan kita di pendidikan. Makanya hari ini ya mudah saja mungkin ini Bapak Ibu yang hadir bisa memberikan juga informasi kepada yang lain yang tidak bisa hadir ini. Kita mencoba temanya itu mengaktifasikan ya, akun belajar.id. Dimana kalau saya lihat aktivasi akun ini kan sangat bermanfaat buat kita ya. Sekarang kita tidak perlu lagi kemana-kemana dengan mencoba mengaktifkan akun kita ini ke akun belajar.id ini kita bisa melihat perkembangan yang menjadi tugas pokok kita ya. Masuk di dalamnya misalkan pengawas yang bisa melihat perkembangan sekolah-sekolah pembinaannya, bagaimana perkembangannya, apa permasalahannya dengan menggunakan akun ini. Jadi suka tidak suka saya berharap semua nih kepada Bapak Ibu yang memang di dalamnya harus memiliki atau mengaktifkan akun belajar.id ini harus kita penuhi. Dan harapan bahwasanya tujuan Kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung yang pedas, yang lebih bagus daripada lagi, salah satunya adalah ini. Bahan kita untuk melakukan langkah kebijakan ke depan, bahan kita mengevaluasi dalam pengamatan akun. Jadi kami berharap nanti kepada Bapak Ibu betul-betul manfaatkan nih ya, kaitan akun belajar.id. Kami pun begitu di sini kami diberikan password ya, untuk bisa melihat perkembangan semua satuan pendidikan ya. Masuk di sini mungkin PAUD,
SD, SMP akan terlihat. Sehingga di dalam rangka pengambilan kebijakan, dalam rangka peningkatan kualitas ke depannya tidak perlu berlama-lama. Nah, semua cepat aksesnya. Kami dia berharap Bapak Ibu yang di sini yang ikut melakukan kegiatan, kalau ada hal yang memang ditanyakan nanti kepada narasumber, ya, kepada orang yang memang mengetahui untuk dipertanyakan. Ya, karena memang saya lagi karena dalam IT ini kan kadang-kadang kita juga agak sedikit lupa, ya, bagaimana cara melakukan aplikasi, bagaimana cara kita memanfaatkannya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa saling memberikan informasi, ya, sehingga kualitas yang jadi harapan bupati itu bisa dicapai. Nah itu sekali lagi Bapak Ibu ya, yang saya banggakan. Sengaja kami tetap meluangkan waktu sedikit, meskipun hanya hadir di virtual Bu ya. Tapi gitu. Tadi saya khawatirnya rapat kita nih ya, gili burung ya, gili burung jangan merah ya, rapat harus bagus ya. Saya selalu bercita-cita mudah-mudahan pendidikan ya, di dalam kepemimpinan Pak Dadang Sugiyarto ini dengan masa yang baru sejak sekarang ya, sejak Pak Bupati dilantik tanggal 26 April tahun 2021, kemudian juga di taman saya sekarang Kepala Pendidikan ini ada 52-an Bu ya Pak ya, di berbagai sektor. Coba saya analisa dan benahi untuk dikembalikan lagi ke jalurnya atau ke daerah yang ada. Termasuk ini percepatan kita nih ya, pemerintah pusat telah menyediakan sarana prasarana seperti ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini akan membentuk kita dalam percepatan meningkatkan kualitas. Itu aja mungkin ya Bapak Ibu, Mas Tisono ya penonton bersilaturahmi saja ya. Ada kebutuhan pas nih jam 2 kalau jadwal memang sekarang masuk ke jadwal di Mungkulung ya, di gedung BPS. Bisa juga mohon untuk diri langsung ya. Tetap semangat sadana Bapak Ibu ya. Tetap kita beraskan ya, kita wujudkan yang namanya visi bupati untuk bangkit, edukatif, dinamis, agar kesejahteraan. Insyaallah dan niatan Allah ya, karena Allah niatan betul kita yang mewujudkan keinginan itu ya, demi anak didik kita insyaallah terwujud. Itu saja ya. Oh ya, karena narasumbernya dari APP ya, terima kasih narasumbernya ya. Punten ya, kami itu langsung menyapa ya Pak Asep Toto ya, sebentar dulu. Pak Asep Toto dengan Bu Dini Rawati ya, ya, betul. Pak Asep Bu Dini, satu nuhun ya. Sami-sami Pak. Tadi. Sami Bapak ternuhun atas apa? Ya, Pak Asep Bu Dini ya untuk memberikan informasi ya terkait masalah ini supaya elemen-elemen pendidikan ke depan betul-betul bisa memanfaatkan tadi, bisa mendukung program kabupaten Kabupaten Bandung yang pedas dan pendidikan yang lebih dekat lagi. Itu saja saya lagi yang dapat kami sampaikan. Atur Diana bagi orang yang sehat salawasnya ya. Dan ada 5 Allah SWT. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kadis. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Kita harus menjadi pendidik yang terus maju Bapak Ibu, berkarya dan bertransformasi menuju peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Bandung. Salah satunya dengan mengaktifasi akun pembelajaran. Ya, selanjutnya saya persilakan Bu Cici ya, Bu Cici Antika untuk menyampaikan permasalahan ataupun tanggapan. Silakan Bu Cici, dibuka audionya. Bu Cici masih di mute Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bertanya pada hari ini. Saya dari Kober Alatipah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Jujur ini tadi kebetulan infonya juga sangat mendadak karena jadi tadi info dari Ibu itu pas tengah-tengah saya baru masuk.
Mohon maaf sekali ya Bu, padahal tadi saya memang jujur sangat sekali membutuhkan informasi tentang bagaimana untuk sosialisasi ke orang tua Bu. Jadi setelah orang tua mengaktifkan akun pembelajaran ini, kira-kira apa saja yang bisa diakses oleh orang tua yang sudah mengaktifkan akun pembelajaran ini? Yang pertama itu, yang kedua jujur Bu, memang mungkin kalau lihat tadi progresnya di Kabupaten Bandung memang sangat sedikit sekali ya Bu, jujur saja, karena mungkin di Kecamatan Pangalengan juga kita agak kesulitan untuk yaitu Bu sosialisasi ke orang tuanya. Jadi di Sangkinate buat apa ya gitu, mungkin mereka agak awam juga sih, karena memang kita kan sosialisasi gitu Bu. Yang kedua, kemarin ada beberapa teman-teman saya yang memang kesulitan Bu untuk mengaktifkan. Jadi mereka memang sudah punya akun pembelajarannya, tapi pas mau diaktifkan, pas dicek ternyata saya juga dapat infonya dari teman. Kebetulan teman kuliah saya yang di Kota Bandung ngasih tahu, coba dilihat, katanya dicek dulu apakah statusnya sudah aktif apa belum. Nah saya juga pas ngecek itu pas tanggal 10 Bu, kan itu due date-nya kemarin tanggal 12 ya kalau nggak salah. Pas tanggal 10 dicek, yang punya saya juga itu masih statusnya belum aktif Bu. Nah kata teman saya itu, coba kamu masuk lagi ke akun kamu, akun pembelajaran kamu, terus ganti password katanya. Nah itu baru dikasih tahu sama teman saya juga gitu tata caranya. Kirain teh pas udah ditahukan udah aja gitu Bu. Kemarin teh kan sampai ditahukan udah, kira-kira udah aktif sampai ternyata pas dicek, loh kok belum aktif, saya juga bingung. Yang SIM PKB ya Bu Cici ya? Ya, saya masuk SIM PKB kan langsung tautkan itu ya Bu ya. Di akun pembelajarnya sudah ditautkan. Ternyata itu pas dicek lagi akun pembelajarannya masih belum aktif kemarin kita. Saya dikasih tahu sama teman caranya gimana aktifnya. Alhamdulillah kan diharuskan untuk mengganti password kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, udah saya ganti password. Alhamdulillah kemarin dalam jangka waktu 1 kali 24 jam dan saya udah langsung aktif. Tapi yang punya teman-teman saya beberapa orang di Pangalengan itu masih belum aktif Bu. Nah keburu deadline-nya habis. Nah kira-kira nasib mereka gimana ya Bu gitu. Saya pertanyaannya itu. Mungkin itu saja Bu, mungkin nanti diwakili sama teman-teman yang lain yang saya itu pertanyakan pada kesempatan kali ini, mungkin cukup sekian aja. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Assalamualaikum Bu Cici. Salam. Ya. Alhamdulillah Bu Cici sudah mengaktifasi akun sekolahnya sudah semua ya Bu ya? Guru-guru dan kepala sekolahnya sudah? Kebetulan yang guru masih ada 2 orang. Karena kemarin beliau terhambat di HP-nya Bu kemarin masih belum memadai, terus agak lebih gitu, agak lama, terus ya keburu dulu date-nya aja gitu. Nah kira-kira sekarang apa diperpanjang dari pusatnya atau gimana Bu? Mau mengautkan ya? Kalau mengautkan SIM PKB dengan akun belajar ID itu diperpanjang. Ada perpanjangan ya. Masih ada kemarin kan 12 Maret, diperpanjang lagi 12 April, sekarang diperpanjang kembali untuk mengautkan SIM PKB dengan akun belajar ID. Nah kalau berarti kalau aktivasi akun masih bisa. Masih bisa. Makanya sekarang kan Bapak Ibu diundang yang belum aktivasi segera aktivasi. Apalagi kalau itu kan sudah ada ya akunnya tinggal diaktifasi ya Bu Cici ya, sudah ada tinggal diaktifasi. Saya kebetulan udah aktif kemarin sebelumnya. Maksudnya yang rekan-rekan gurunya berarti sudah ada akunnya kantun diaktifasi. Nah untuk siswa PAUD kan nggak mungkin ya menggunakan akun belajar ini Bu. Nah sarankan untuk orang tua. Sebetulnya Bapak Ibu, tujuan utamanya kenapa ada akun untuk siswa dan siswa itu dipegangnya oleh orang tua, pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar itu sebetulnya untuk interaksi antara guru dengan orang tua itu akan lebih mudah kalau menggunakan akun yang sama. Contohnya begini Bu, kalau pengumpulan tugas Ibu pakai akun Gmail biasa misalkan ya, akun belajar ID, orang tuanya pakai akun biasa itu nggak akan bisa, makanya harus sama. Atau ketika Ibu memberikan soal ataupun tugas, linknya pakai akun belajar ID, Google Drive-nya. Nah kalau siswanya tidak pakai akun belajar ID nggak bisa akses itu, makanya harus sepaket. Jangan sampai nanti gurunya menyimpan
hasil pekerjaan siswa, tugas-tugas, soal-soal gitu ya. Tapi tidak bisa diakses oleh siswa kan sayang. Nah, siswanya sebetulnya bisa mengakses karena sudah disediakan oleh Kemdikbud. Jadi supaya interaksi antara guru dan siswa itu lebih mudah dalam pembelajaran virtual. Walaupun pembelajarannya sekarang tatap muka, Bapak Ibu bukan berarti akun itu nggak diperlukan. Misalkan Bu Dayana terus daring, terus tatap muka, tetap saja Bapak Ibu. Ketika pembelajaran tatap muka sekarang, misalkan Bapak Ibu ya menyimpan dokumen, RPP, menyimpan modul ajar atau apapun, itu kan disimpan lebih aman di sana. Lalu ada platform-platform yang tadi saya sampaikan, contohnya platform rapor pendidikan. Kalau kepala sekolahnya tidak punya akun dan tidak diaktifasi, nggak bisa mengakses rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu apa? Rapor pendidikan itu gambaran hasil asesmen nasional. Kalau PAUD kebetulan nggak ada ya Bu Cici. Nah, untuk SD SMP kan ada siswa-siswinya sudah ikut asesmen nasional kemarin. Guru-gurunya juga sudah mengisi survei. Nah, hasilnya itu muncul di rapor pendidikan. Bagaimana cara mendapatkannya? Bapak Ibu harus masuk menggunakan akun Belajar ID. Itu salah satu manfaatnya ya. Kurang lebih seperti itu Bu Cici. Alhamdulillah, terima kasih. Silahkan lanjutkan untuk guru yang belum aktifasi. Betul nuhun Ibu. Kami-kami. Selanjutnya mangga Pak Ali Yudin, operator TK Cicalengka. Antri maksud saya dari kiri ke kanan. Silahkan Pak Ali. Setelah Pak Ali nanti Pandan Pula, Bu Yeyet, PGRI dan Cikalong. Silahkan Pak Ali. Dibuka dulu Pak, audionya masih mute. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Dini atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan atau kendala yang saya hadapi. Yang pertama itu tentang akun belajar siswa. Ketika saya unduh dari semua data anak, ternyata ada data anak yang udah ke SD tapi masuknya ke TK. Terus ada nama TK yang aktif tapi tidak terdaftar di akun Belajar ID itu. Yang pertama. Yang kedua, apakah kalau ada akun PTK tidak ditemukan? Jadi di lembaga itu ada satu PTK tidak ditemukan akunnya. Nah, ketika diunduh dicari tidak ada, apa itu masalahnya? Terus saya udah mengaktifkan akun, cuman di laptop. Apakah harus di HP atau cukup di laptop untuk menautkan akun belajar itu? Terima kasih. Baik, terima Pak Ali. Yang ini Pak, pertama siswanya sudah lulus ya, siswa TK-nya sudah lulus ke SD. Nah, karena mungkin itu datanya masih data tahun sebelumnya ya Pak ya, data yang disediakan, berarti update ya Pak ya, update di Dapodik. Karena semua akun pembelajaran itu basis datanya dari basis Dapodik. Jadi selalu rajin-rajinlah Bapak Ibu operator untuk menyinkronkan data Dapodik ya, update data Dapodik. Karena itu akan tertaut ya, link kemana-mana, ke SIM PKB, ke Arkas, ke AN, terus termasuk ke sini, ke akun Belajar ID. Itu yang pertama. Lalu kalau guru ternyata tidak ada, apakah guru itu sudah terdaftar nggak di Dapodiknya? Kalau belum terdaftar di Dapodik, maka tentu saja guru itu tidak akan punya akun belajar. Terus kalau siswanya sudah lulus, akun ini bagaimana? Akun ini otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa diaktifkan kalau sudah tidak terdaftar atau tidak mempunyai NISN ya. Nah, contoh lain, kalau anaknya lulus misalkan dari TK ke SD atau SD ke SMP, waktu TK dia punya akun, dia pindah ke SD, apakah harus aktivasi lagi akun Belajar ID-nya? Iya, karena sudah berubah lembaganya ya. Misalkan dari TK Cicalengka
Bu, Bapak, punten Bapak teh operator apa sih Pak? TKT tingkat atau apa? Di mute Pak, masih di mute. Pak Aliudin masih di mute. TK. Nah, taman kanak-kanak ya. Ya, Misalkan taman anaknya kanak-kanak. dia sudah aktivasi akun terus lulus, bukan lulus maksudnya masuk SD. Nah, ketika di SD dia harus aktivasi lagi. Karena akun itu otomatis akan kadaluarsa. Karena itu hanya karena gini, kalau SD belajar ID, TK belajar ID, kurang lebih seperti itu ya. Lalu untuk yang terakhir tadi apa Pak? Hilang pertanyaan terakhirnya apa? Pak Ali? Itu Punten. jadi menautkan jadi Oh iya, di menautkan. laptop atau di HP. Boleh, ya menautkan itu boleh di HP, boleh di laptop sambil wae. Kalau sudah di laptop berarti otomatis di HP. Hanya Bapak Ibu untuk platform-platform seperti platform Merdeka Mengajar ya, itu akan muncul itu di HP Bapak Ibu ya. Harus diunduh, diinstal aplikasinya di Android. Seperti itu ya Pak Ali. Kalau untuk menautkan antara SIM PKB dengan pembelajaran ID itu bisa di dua-duanya, di laptop atau di HP. Dan otomatis karena kan satu akun itu. Apakah di HP juga harus ditautkan lagi ya? Secara sistem itu sudah terkoneksi ya. Punten kalau kurang memuaskan ya nanti kita diskusikan karena masih banyak yang bertanya. Waktunya sudah 14:14. Nuhun Pak Ali. Berikutnya Pak Anakula. Silakan Pak. Masih di mute Pak? Audionya belum keluar Pak? Ya, siap. Pak, ya. Alhamdulillah hatur nuhun Ibu, Bapak, karena kesempatan orang bahasa Sunda we panya Ibu. Nah, Anu kahiji eta tos disampaikan ku Bapak Ali perkawis anu siswana anu tos lulus orang tos metos di Balar, alhamdulillah tos kawalannya tos mengerti kualitasnya. Terus anu kaduana tos kabeh teh perkawis kepala sekolah sami sareng anu guru tidak terdaftar dalam belajar ID. Waktos abdi wih ti kabupaten tadi teh tepang sareng ibu sareng Pak teh mohon. Oh, tadi mah ekor peri yang banyak, acuk nanya. Mohon. Abdi ngacek wadah. Ini kok ya, tadi mah Bapak. Abdi teh langsung ka sakola langsung aktifkeun sadaya guruna. Terus di eta teh kepala sekolah tidak terdaftar Ibu. Margi kepala sekolah teh nembe mutasi. Nembe mutasi ternyata belum terdaftar. Panginten ieu teh mutasi teh atana piti awalna sekolah awalna masih kena terdaftar di sekolah awal atau nanti kumaha Ibu. Eta anu kaduanya anu perkawis mutasi kepala sekolah, apakah kepala sekolah itu terdaftar sebelum di SD-nya atau di sini belum terdaftar Ibu. Eta. Terus anu katilu Ibu hapot tanya katilu terakhir panginten. Anu katilu saatos ieu disampaikan perkawis pembelajaran atau materi pembelajaran belajar ID nyungkeun aya revisi atau napi naon namanya teh resumena janten ke pamitos beres teh abdi gaduh evaluasi linkna atau napi naon namanya teh nanti PowerPoint-na pas gitu mohon biasa di-sharekeun sakit tuh watos anu waktosna anu sanesna gina aya pesan hatur nuhun mugia urang sehat sadayana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hatur nuhun Pak Anakula. Mohon Bapak tadi ke dinas. Iya Pak, hatur nuhun pisan. Nah, yang pertama Pak, Bapak bisa mengakses Dapodiknya apakah SK mutasi Bapak sudah diupdate atau belum. Jika belum, misalkan berarti segera sinkronkan ya datanya bahwa Bapak sudah ditugaskan di sekolah yang baru. Untuk sementara menunggu, Bapak bisa mengajukan akun secara mandiri Pak. Caranya Bapak masuk di www.belajar.id. Setelah itu ajukan akun. Udah Bapak, saya coba demokan ya Pak ya. Saya izin share screen sebentar. Nah ini Pak,
Misalkan nama lengkap Bapak Ibu siapa, ya, isi sesuai data Dapodik. Terus nama Ibu Pandu, tipe penggunanya peserta didik atau tenaga kependidikan. Tinggal diklik saja, tanggal lahir, NPSN. Lalu periksa akun pembelajaran. Nah, jika tidak ada, Bapak Ibu bisa mengajukan dengan mengisi link ini. Daftar tamu. Dan Pak Nakula, jika tidak terdaftar, Bapak cek di sekolah yang sebelumnya. Di sekolah yang sebelumnya, Bapak misalkan di SMP mana gitu ya Pak ya. Bapak seharusnya segera sinkronkan datanya bahwa Bapak sudah di kepala di SMP yang baru. Bapak sekarang di SMP mana Pak? Masih di mute Pak? Di SD Bu, SDN Cilampeni 02 Bu. Di Cilampeni 2, sebelumnya Betul. di mana Pak? Ya? Sebelumnya di SD mana? Sebelumnya di SD Junti Hilir 1. Junti Girang 1. Nah, Bapak bisa dicek nanti di operator Junti Girang 1 apakah akun di sana masih akun nama Bapak atau tidak. Kalau tidak berarti Bapak belum menyinkronkan dengan data Dapodiknya. Dan nanti Bapak bisa mengklik tombol bantuan ya Pak ya, tombol bantuan di Belajar ID, masukkan nama Bapak dan email Bapak, nanti akan langsung diberikan akunnya. Seperti itu Pak. Itu Bu, kita di situ kan ada di bawahnya Bu ya, di bawah satu akun untuk beragam itu. Di situ ada pilihannya kan, ada peserta didik. Dan di situ tidak ada itu Bu, tidak ada kepala sekolah. Tenaga pendidikan. Tenaga pendidik maksudnya. Nah, Siap. Oke, siap. Pendidikan tenaga kependidikan. Oh siap. Ya. Oke. Cek. Kalau tidak ada, berarti Bapak klik tombol bantuan, lalu tuliskan nama Bapak dan email Bapak, sampaikan bahwa akun Bapak masih terdaftar di sekolah lama, sedangkan saya sudah dimutasi ke sekolah baru. Siap. Dan Bapak bisa cek Dapodik juga ke operatornya, apakah data Bapak sudah baru gitu ya di Dapodik atau masih di sekolah lama. Kalau untuk data Dapodik sudah terdaftar di SD saya ya, sudah. Cuman akun Belajar ID-nya belum. Belum ya, nanti Bapak di tombol bantuan saja ya Pak ya, di sini Pak. Siap. Karena belum sinkron antara Dapodik dengan dengan akun pelajarnya. Siap. Itu saja ya Pak, sudah ya. Itu cuman satu lagi. Pak Eri, nanti saya share di Pak Asep, akan share di chatroom ya Pak Asep ya. Ya, baik Bu, betul. PowerPoint materi hari ini. Ya. Siap. Hatur nuhun Ibu, Bapak, hatur nuhun mugi urang sehat sadayana. Wah, Salajengna mangga Ibu Yayet. Masih di mute Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini Bu, saya akan bertanya tentang bagaimana cara mensosialisasikan akun ini kepada orang tua dan siswa. Karena di daerah kami masih terkendala pada kepemilikan HP bagi siswa. Karena mayoritas penduduk atau orang tua tidak mampu. Bagaimana solusinya? Hatur nuhun. Ya, itu segitu aja. Baik, hatur nuhun. Ibu, sebelum ke siswa ya, apakah guru-guru di sekolah Ibu semuanya sudah aktivasi? Alhamdulillah sudah semuanya. Nah, Ibu dari SD mana Bu? Dari SD Nengkelan, Ciwidey. Kabupaten Mangkep. SD Nengkelan ya, SD Nengkelan. Jika misalkan Ibu kan bisa melihat persentase orang tua yang punya HP dan yang tidak ya Bu ya, dari hasil analisis PJJ kemarin, dari Ibu sudah mengidentifikasi dari misalkan dari 100 siswa berapa yang punya HP, berapa yang tidak. Saya sarankan kalaupun tidak 100% minimal kelas tinggi ya,
kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau pada saat rapat orang tua Ibu bisa menyampaikan bahwa untuk kelancaran pembelajaran diharapkan bisa mengaktifkan akun pembelajaran. Tentunya jika orang tua siswanya sudah kekinian ya Bu ya, sudah era milenial, itu akan membutuhkan akun ini. Karena akun ini sangat bermanfaat, Google untuk menyimpan memori saja itu tak terbatas ya, unlimited. Tapi kalau memang kondisinya HP saja tidak punya gitu ya, di gawai aja tidak ada, kita tidak bisa memaksakannya. Yang terpenting nomor satu gurunya dulu. Gurunya harus sudah mengaktifasi karena itu berkaitan dengan pengembangan karir guru. Untuk siswa di SD silakan prioritaskan kelas 4, 5, 6. Mereka akan masuk jenjang SMP. Nanti akan lebih banyak lagi tantangan-tantangan digitalisasi sekolah bagi para anak didik kita. Saya sarankan kelas 4, 5, 6 dulu, kelas 1, 2, 3 jangan dulu. Nah nanti di kelas 4, 5, 6 dipilih juga, misalkan oh ini siswa yang nggak punya HP, orang tuanya juga tidak, kita tidak, jangan memaksakan hawatos Bu. Dan kadang-kadang aku dari HP nate gaduh gitu ya Bu ya. Kita berikan ke yang prioritas saja. Seperti itu. Kita terkena maksakan misalkan dari 100 siswa kelas 4, 5, 6 nu gaduh HP teh 20, ya udah 20 saja. Tapi Ibu jelaskan manfaatnya untuk apa? Misalkan nanti kalau ada penugasan dari Ibu dikumpulkannya lewat sini, Google Classroom dan lain-lain. Terus untuk keseharian di HP juga bisa akun belajar ID. Terus akun Gmail biasa gitu ya. Kalau ke orang tua biasa saja. Ini Sami sarang akun Gmail. Persis. Hanya bentenat biasa digunakan untuk pembelajaran. Itu kelebihan. Terus itu Bu Yayat, Kang Intan? Ya, terima kasih Ibu, bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga salajengna SMP PGRI Bun. Iya, bentar. Halo Ibu, Assalamualaikum. Kalau wajah cantiknya nggak kelihatan Bu. Bentar Bu. Kamu bisa? Oh nggak apa-apa, yang penting suaranya masuk. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu, terima kasih waktunya. Nih, di sini saya sudah tertaut ya Bu ya, akun pembelajarannya dengan SIM PKB sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, minggu-minggu kemarin saya masuk ke ID Belajar, statusnya masih belum aktif, begitu ya. Nah, sekarang saya cek lagi, tidak ada tulisan belum aktif atau aktifnya, tampilannya jadi berbeda. Bagaimana Bu? Sebentar Bu, Ibu membuka SIM PKB atau membuka ID belajarnya Bu. Yang tadi ada nama ibu kandung, yang NPSN, yang itu. Nah, Ibu sudah diaktifasi, sama Ibu sudah diaktifasi. Sudah ditautkan. Sudah diaktifasi atau sudah ditautkan? Ditautkan sudah Bu. Aktivasinya seperti bagaimana Bu? Nah, sebelum ditautkan kan harus diaktifasi dulu ya Bu ya? Iya. Sudah diaktifasi belum Bu? Aktivasinya melalui Gmail bukan Bu? Betul. Sudah Bu. Nah, Ibu sudah mencoba masuk Gmail Ibu aktif? Sudah. Gmail Belajar ID-nya? Ya, sudah Bu. Nah, lalu Ibu membuka SIM PKB? Bukan Bu, membuka Belajar ID yang nama ibu kandung yang itu. Lagi. Sebentar ya. Ibu bedakan antara SIM PKB dengan akun pembelajaran. Nah, ini kan Ibu maksud Ibu ini ya? Iya, yang itu. Nah, Ibu mengisi ini? Ya, sudah mengisi itu. Kenapa mengisi ini? Ibu operator Sanes? Bukan Bu, seorang guru Bu. Nah, Ibu sebetulnya nggak perlu mengisi. Boleh mengisi ini kalau operatornya belum guru. Karena Ibu sudah punya akun, nggak perlu mengisi ini Bu. Oh, tidak perlu. Ini kalau gini, misalkan saya guru di SMP ya, terus pengen tahu akun belajarnya ada atau tidak, saya masukkan ke sini. Oh iya. Periksa, namanya periksa. Oh ada ini akunnya ABCD. Oh iya. Kalau Ibu menautkan dengan SIM PKB sudah Bu. Nah sudah aman berarti Bu. Oh berarti tinggal digunakan saja begitu ya Bu ya? Tinggal digunakan saja. Nanti Ibu bisa gunakan Merdeka Mengajar dan lain-lain. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Nuhun. Salajengna SDN Cikalong 2 mangga.
Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya dari operator dari SDN Cikalong 02, Kecamatan Cimaung. Begini Pak, mana ya? Mana? Oh, ya ini. Pak, terdengar jelas. Nah, Ya, gini Bu, saya kan sebagai operator sekolah, apakah harus punya juga akun belajar ID? Sementara kan saya tidak punya akses untuk ke SIM PKB karena tidak punya nomor UKG, begitu. Itu yang pertama. Bisa, Ibu Pak. mungkin satu lagi Bu, ini yang kedua, sebentar. Bapak atas upacara ulang tahun ya Pak? Mengikuti. Ini udah. Ya, Ini Ya, Bu, ini satu ya. lagi yang di share ini katanya Bu, hmm. akun belajar kepala sekolah ada 2 Bu, ini teh Pak Jajang dengan bukan Pak Ujang Supriyatna. Pak Ujang. Itu ada 2, kenapa ya Bu bisa kayak gitu? Mana satu lagi siapa? Satu lagi Ujang Supriyatna juga Bu, Mana? yang di bawah, satu di atas, satu di bawah, paling bawah sama paling atas. Oh iya. Tapi sama Pak, ini Ujang Supriyatna 32 apa sama? Iya sama, kenapa bisa ada 2 kayak gitu Bu Gak maksudnya? apa-apa Pak, tapi kan sama nama aku. Passwordnya Tapi- sama juga kan? Maksudnya sama juga. Iya, itu mah ke ini aja kali Pak, ke kopi kayaknya. Gak masalah. Sudah diaktifasi belum Pak? Kalau diaktifasi udah Bu. Untuk ini kepala sekolah kan, Kalau Bapak dengan Bapak siapa? saya Septi Muhammad Bu. Nah nggak muncul di sini Bu gitu. Kalau Pak Seti kenapa nggak ada? Ya saya juga bingung Bu. Pas di sekolah Cikalong 2 dari tahun berapa? Saya mutasi sih Bu, dari Cikalong 2 dari 2020. Oh iya. Mungkin di Pusdatinya belum update ya Pak. Nah, jadi Bapak bisa mengajukan saja Pak. Mengajukan ya Pak ya. Mengajukan akunnya melalui belajar ID tadi. Bisa kan? Mengajukan dan penting nggak buat Bapak? Nah ya penting saja Pak, walaupun Bapak misalkan bukan tidak merangkap sebagai guru ya, nggak punya akun SIM PKB. Ya. Sebetulnya SIM PKB itu kan hanya untuk guru. Iya iya. Kalau misalkan saya bukan guru, siswa kan siswa nggak punya SIM PKB, tapi tetap butuh akun belajar ID. Ya, itu aja Pak. Namanya juga PKB itu kan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi memang SIM PKB itu hanya untuk guru. Nah sekarang SIM PKB itu ditautkan dengan belajar ID. Kalau belajar ID itu akun untuk bisa mengakses berbagai platform. Jadi silahkan nanti Pak Serti juga harus punya ya akun belajar ID. Walaupun berbuat apa, saya mah nggak akan ngajar gitu ya, nggak akan nggak apa-apa. Supaya tahu ya nanti ada menu-menu apa saja di belajar ID, bisa menjelaskan kepada guru. Karena untuk akun admin itu 2, untuk kepala sekolah dan operator. Seharusnya Bapak ada ya nama Pak Serti. Mungkin karena datanya masih data lama ya di Pusdatin, jadi Bapak nanti bisa mengajukan atau mengupdate di Dapodik. Bapak sudah terdaftar di Dapodik Pak Septi? Sudah didaftarkan di Dapodik Pak Septi belum nama Bapak? Sudah Bu. Oh sudah. Kalau di Dapodik sudah masuk dari 2000, udah lama. Oh udah lama, tapi sekolah baru ya? Sekolah baru gitu Bu. Di sekolah lama, nah mungkin terdaftar di sekolah lama ya Pak? Oh iya. Baik, cekap Pak Septi? Sekali lagi pangitan Bu. Dan kami daya akun SIM PKB terkedah ditautkan Bu. Pas aktivasi Tadi yang Nautar itu hanya untuk guru yang punya SIM PKB. Dan semua guru kan harus punya akun SIM PKB untuk bisa dilihat progres peningkatan. Kalau siswa mah nggak perlu ditautkan Pak, siswa itu yang ditautkan itu hanya guru dan kepala sekolah. Oh ya, baik, siap. Ya, Ya. nuhun Pak Septi. Sampai-sampai Ibu Abi hatur nuhun pisan.
karena waktasna. Mohon mangga. Salajengna Bu Saadatul Abadiyah. Kebahagiaan yang abadi, Saadatul Abadiyah. Saya bisa nanya. Silakan Bu Saad. Silakan Bu, sudah dibuka Bu, tinggal sip. Assalamualaikum Bapak. Silakan. Ibu mohon maaf mau bertanya. Ya. Ya, saya sudah terdaftar di Dapodik. Saya dari SDN Cibogor 2, Soreang Ibu. Ya, saya sudah terdaftar di Dapodik. Lalu SIM PKB juga sudah masuk Ibu. Cuman saat mau menautkan itu tidak bisa karena passwordnya nggak bisa masuk Bu dari awal. Password apa Bu? Password yang untuk belajar, akun belajar.id. Passwordnya salah kali Ibu. Ibu kalau passwordnya salah, Ibu reset aja ya. Reset password. Sudah dicoba sama kepala sekolah, sama operator juga sudah Ibu. Cuman pas di sana dimintanya silakan hubungi akun domainnya Ibu. Akun domain apa yang domain gitu Ibu. Ibu salah password di SIM PKB atau di Belajar ID? Belajar ID Bu, yang dikasih sama operator itu kan yang kayak Sudah tadi diaktifasi. Sudah diaktifasi. Tapi nggak Terus bisa kalau di selain SIM PKB Ibu bisa masuk nggak? Di akun Belajar ID-nya bisa masuk nggak? Bisa Bu. Jadi kalau waktu itu teman ngecek sama teman itu saya admin, tapi ternyata kalau di sekolah itu saya guru gitu Bu. Oh Ibu pakai akun admin? Enggak, kalau di sekolah saya akunnya akun guru, tapi pas sama teman dicek itu akunnya akun admin, jadi ada dua atau nggak tahu gimana. Ibu akun Belajar ID-nya apa namanya? Saadatul Abadiyah 52 @gurubelajar.id. Nah, kalau gurubelajar.id, Ibu kan ada SD-nya atau SMP-nya nggak Bu? Ya SD-nya ada Bu. Kebetulan saya lagi di luar jadi nggak lihat langsung Nggak Ibu. apa ya. Iya. Ya, jadi gini Bu, ke SIM PKB itu yang salah password itu sebetulnya bukan di SIM, bisa jadi di SIM PKB-nya atau Belajar ID-nya. Tadi kan pada saat menautkan itu masukkan password ya Bu ya? Ya. Masukkan akun, user, terus password. Nah passwordnya berarti password Belajar ID ini yang keliru. Apakah Ibu sudah mengganti passwordnya? Nggak bisa belum bisa diganti Ibu. Mau diganti juga nggak bisa. Enggak, yang Belajar ID-nya nggak bisa Bu. Ibu Ya. Cara merubah passwordnya sudah bisa? Bisa Bu. Dari password yang dari awal itu dimasukkan salah Bu. Oh, sejak awal berarti belum diaktifasi kalau gitu mah aku itu. Ya, jadi tidak bisa ditautkan Bu. Enggak, ini Bu, kalau ditautkan itu langkah kedua ya. Oh iya. Sebelum Ibu menautkan, Ibu pastikan dulu aktifasi dulu. Nah, saat Ibu aktifasi, passwordnya diterima nggak? Ya, diterima enggak Bu? Nggak bisa masuk. Diterima si Ibu mah. Ibu gini, kan masuk Gmail ya, masuk Gmail, masukkan ke alamatnya user Ibu, usernya tadi Saadatul Abadiyah 52 @gurubelajar.id. Terus masukkan password Ibu ya, password lalu login. Nah udah sampai situ belum Ibu? Jadi Bu Saad, sebelum tautkan pastikan dulu Ibu login dulu dengan akun Belajar Ibu. Nanti setelah berhasil, akun Anda sudah aktif. Nah sudah ada jawaban itu baru Ibu menautkan dengan SIM PKB. Buka akun SIM PKB lalu ditautkan. Jadi jangan belum diaktifasi Ibu tiba-tiba menautkan, ya itu passwordnya nggak akan diterima. Ada udah
terima password sama itu. Jadi saya teh udah terima yang tadi ya seperti yang Bapak yang sebelumnya udah ada nama, user sama password. Password yang di situ nggak bisa dipakai sama sekali, Ibu. Nah, berarti Ibu belum aktifasi kan? Oh iya ya mungkin. Nah, jadi Ibu memang nggak bisa menautkan kalau belum aktifasi. Nah, caranya Ibu di reset password ya Bu ya. Kok nggak bisa? Berarti Ibu bisa menghubungi yang tombol bantuan tadi. Password ini tidak bisa digunakan. Nanti akan muncul ke email pribadi Ibu. Kan nanti diminta memasukkan email yang aktif ya. Belum email ID belum aktif, email yang aktif itu Gmail nanti akan dikirim. Oh iya Password baru dari Pusdatin. Saya coba tombol bantuan di www.belajar.id ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih Ibu. Nanti kalau Ibu sudah login baru menautkan, jangan dulu menautkan dengan SIM PKB kalau itunya belum aktif ya. Oh iya. Ya, nuhun Bu Terima saat kasih hapunten Ibu. ya. Mohon hapunten Ibu sami-sami. Mangga selanjutnya Pak Asep Biden. Pak Asep? Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau bertanya untuk kepala sekolah yang di sekolah penggerak itu kan keterkaitan dengan guru. Apabila partisipasi dari guru-guru minim itu seperti apa Bu? Ada konsekuensi nggak buat sekolah? Karena kan semangat tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Kemudian yang kedua untuk masalah-masalah sekolah swasta itu kan nanti keluar masuk gurunya. Kadang di tahun ajaran baru ada yang keluar guru. Nah, itu terus mempengaruhi nanti di dalam data-data sekolah atau tidak. Itu saja mungkin Bu. Dan untuk tadi saya kira cukup dulu. Assalamualaikum. Dari sekolah mana Pak? Maaf. Pak Asep? Kita Parik Binjiat. Bapak termasuk PSP Parik Binjiat IPA. SMP? Angkatan 3. SMP apa Pak? SMP terpadu Parik Binjiat. SMP IT apa yang nggak kedengeran, nggak jelas. SMP Islam terpadu ada terdengar. Ya, Tarik Binjiat. Tarik bin Ziyad. Iya, baik. Kenal Pak. Nah, Bapak kan Bapak merupakan sasaran PSP ketiga ya, PSP Angkatan 3. PSP Angkatan 3 ini akan mulai berjalan tahun depan Pak ya, tahun 2023. Jadi kalau ada misalkan, gimana ya guru-gurunya harus bagaimana nih mau jadi PSP 3, ragu apakah kita bisa atau tidak dan seterusnya, siapkan dari sekarang. Untuk PSP 3 itu masih ada waktu 1 tahun. Jangan khawatir, misalkan kemarin kepala sekolahnya sudah lolos, ditetapkan menjadi PSP 3, guru-gurunya sama dengan yang lain. Justru Pak, untuk PSP untuk khusus sekolah penggerak itu punya beberapa kelebihan. Pertama, pada saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka, mereka akan difasilitasi. Apa yang difasilitasi akan dilatih selama 1 tahun full oleh pelatih ahli atau fasilitator. Yang kedua, buku-bukunya akan difasilitasi, buku Merdeka Belajar, buku-buku kurikulum Merdeka itu sudah difasilitasi dengan anggaran BOS kinerja. Dengan catatannya Pak, BOS kinerja itu akan diberikan jika sekolah Bapak menerima BOS reguler. Jadi kalau tidak menerima, kan ada sekolah-sekolah swasta yang tidak menerima BOS ya Pak ya. Kalau sekolah Bapak menerima tidak? Menerima. Nah, nggak masalah kalau menerima. Kalau menerima BOS reguler, berarti nanti saat menerapkan sekolah penggerak akan menerima juga BOS kinerja. Jadi double ya, itu salah satu manfaat lainnya selain tadi yang saya sudah sebutkan. Kalau sekolah biasa kan hanya BOS reguler, kalau sekolah penggerak ditambah BOS kinerja. Lalu tadi fasilitasi buku-buku kurikulum Merdeka, pelatihannya juga difasilitasi. Lalu kelebihan lain dari sekolah penggerak, digitalisasi. Mereka akan difasilitasi digitalisasi sekolahnya. Gitu.
Yang kedua, bagaimana kalau dengan di sekolah swasta gurunya pindah kumaha akun belajar Pak maksudnya ya? Pertanyaan Bapak akun belajar ya? Nggak masalah Pak, kalau guru nggak masalah ya akun belajar. Kalau kepala sekolah, siswa itu akan berpengaruh, siswa ya, siswa akan pindah kelas berapa ya. Guru sebetulnya akan bermasalah juga, tapi minimal dengan SIM PKB-nya dia akan ditahukan akan nyambung dengan dapoliknya ya. Untuk sementara ini memang sistem antara dapodik ke akun SIM PKB ini masih proses penyempurnaan. Nanti kedepannya akan otomatis menyesuaikan. Misalnya ada mutasi, ada apa itu kan semua terekam di dapodik ya Pak. Nah semua data kita itu satu data dari data dapodik, jadi akan berpengaruh. Nanti otomatis akunnya tidak aktif, lalu Bapak Ibu akan mengajukan akun baru. Seperti itu aja. Siswa kelas 6 sudah beres, tamat, otomatis nanti akunnya akan kadaluarsa. Ketika dia di SMP, dia harus mengajukan akun baru, tapi data-datanya nggak hilang. Data-datanya bisa istilahnya Pak dipindahkan ya, diselamatkan, dipindahkan ke akun baru. Jadi jangan khawatir, saya akan mengajar di sini pindah, nanti data-data di akun yang lama bagaimana? Itu akan ada mekanismenya, si data penyimpanan itu akan diekspor ke akun baru. Itu semuanya ada di FAQ Belajar ID ya, lebih detailnya. Kan di Belajar ID ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau anak sekolah pindah, apakah akunnya akan hilang? Itu ada jawabannya semua, termasuk guru yang berpindah. Demikian ya Pak Asep. Ya, saya kan telat untuk menawarkan itu kan seharusnya 12 April. Oh ya, masih diperpanjang Pak. Tanggal 14 April. Diperpanjang. Jadi suratnya sudah ada dari Dirjen GTK. Silakan Bapak Ibu guru yang belum menautkan akun belajar SIM PKB-nya dengan akun Belajar ID, silakan lakukan sekarang ya, diperpanjang karena itu akan berpengaruh kepada pengembangan karir. Kenapa Pak? Kemudian kemarin kan lupa password, ternyata menghubungi Kapten ID dan sudah tertaut, berarti sudah aman ya? Sudah aman. Sebetulnya password itu password Belajar ID Bapak Pak. Jadi kalau minta ditautkan kan masukkan user, masukkan password, itu password akun belajar Bapak. Makanya Bapak Ibu kan kita mah manusia ya, tempatnya lupa dan dosa. Nah, tulis saja gitu ya. Setiap misalkan PIN ATM, akun password PIN pajak, password email itu ditulis, jadi nggak lupa ya. Tapi kalau ada masalah udah hilang, nggak ada, ya reset password atau menghubungi domainnya ke Kapten, bisa menghubungi ke tombol bantuan, banyak ya. Selalu tidak akan cekap Pak Asep. Terakhir Bu, kalau belajar ID dengan PKB itu 200 ya. Apakah kalau sudah buka SIM PKB berarti otomatis kita belajar ID atau gimana? Bagaimana Pak? Kalau misalkan sudah buka SIM PKB karena sudah tertaut, berarti tidak usah lagi membuka Belajar ID ya? Ya begini Pak, akun Belajar ID itu kan akun ya, namanya juga akun itu kan kunci ya, kunci. Nah kunci itu bisa dipakai untuk masuk ke beberapa gedung kita mah. Dulu mah kunci ini tuh satu untuk ruang guru aja, sekarang bisa masuk ke ruang siswa, ke ruang OSIS, ke ruang kepala sekolah, ke ruang laboratorium. Nah kunci itu bisa dipakai ke berbagai ruangan. Seperti itu Pak ininya, analoginya. Jadi bukan berarti misalkan Bapak buka akun SIM PKB nggak perlu buka Belajar ID, nggak juga Pak, karena beda kan. Kalau Belajar ID misalkan gini, mau masuk ruang Merdeka Mengajar kuncinya apa? Akun Belajar. Mau masuk SIM PKB kuncinya apa? Akun Belajar. Mau masuk rapor pendidikan kuncinya apa? Akun Belajar. Jadi sebetulnya akun yang Bapak Ibu aktifasi itu kunci untuk masuk ke semua rumah-rumah yang disediakan oleh Kemdikbudristek. Gitu Pak. Jadi bukan berarti buka di SIM PKB nggak usah buka Merdeka Mengajar ya, benten Pak. Karena kan kalau SIM PKB itu untuk peningkatan profesi guru tujuannya. Kalau Merdeka Mengajar itu aplikasi untuk proses pembelajaran. Kalau platform rapor pendidikan itu untuk melihat hasil asesmen nasional, nah beda-beda. Kuncinya pakai akun Belajar ID. Kartus ya Pak ya, analogi saya ya. Ya, karena tidak buat tidak mulai.
Amin, Pak Yaka. Baik, terima kasih Pak Asep. Tampaknya sudah tidak ada yang raise ya Pak Asep atau ya? Tidak ada Bu, di chatroom juga tidak ada. Dan yang bertanya, Ya. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 14.48. Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir? Tolong diisi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah ada 153 partisipan. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti prosentase aktivasi di Kabupaten Bandung meningkat. Awalnya tadi berapa Pak? Berapa persen? 13 ya? Nah, mudah-mudahan nanti bisa berubah, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, 20% aja itu udah lumayan ya, atau 50% apalagi ya, minimal Bapak Ibu ada peningkatan. Sebetulnya bukan ingin angkanya naik Bapak Ibu, tapi kita ingin mencoba, ayo kita guru harus maju mengikuti era teknologi yang terus semakin menggerus zaman ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ketinggalan, kita ketinggalan juga ya. Seperti itu. Jadi bagi guru khususnya, karena kita itu memberikan kemampuan kepada anak, memberikan pemahaman, memberikan keterampilan. Kalau kitanya nggak terampil, bagaimana bisa memberikan? Kita memberikan kompetensi pada anak, kalau kitanya nggak kompeten, bagaimana mungkin? Nah, era milenial ini Bapak Ibu, salah satu keterampilan yang wajib dikuasai oleh seorang guru itu IT. Tidak boleh menolak, Bu, saya nggak suka IT, nggak boleh Bapak Ibu. IT itu bukan pilihan. IT itu menjadi kewajiban dalam profesi apapun, termasuk profesi apalagi seorang guru. Kalau guru-gurunya gaptek atau mahasiswa-siswi, nah Bapak Ibu nanti mungkin akan, guru lagi itu bisa, nah jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa minimal memotivasi anak-anak kita dengan menunjukkan bahwa kita juga bisa. Ya nih Bapak Ibu ya, dan untuk pengembangan karir seperti PPG. Ini ada pertanyaan satu lagi Bu di chatroom. Oh iya, silakan. Ya, ini dari Ibu Rena Susilawati. Mohon maaf Ibu, untuk yang ada akun dan tidak ada passwordnya itu bagaimana Bu? Atur nuhun. Oh iya. Untuk yang ada akun tidak ada passwordnya, jadi usernya ada, nggak ada password gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah berarti Bapak Ibu, langkah pertama cek tadi di sini Bapak Ibu ya, di www.belajar.id. Cara ngeceknya isi nama Bapak Ibu sesuai dapodik namanya, nama Inpandu, tipe pengguna, tanggal lahir, dan NPSN. Lalu periksa akun pembelajaran. Nah setelah diperiksa, mungkin kalau di sini mah muncul nanti, karena itu diunduhan operator kan yang nggak ada ya. Nah kalau di sini ternyata oh iya nggak ada akunnya, berarti Bapak Ibu mengajukan baru ya. Seperti itu ya Bapak Ibu tata caranya. Pengajuannya ada di www.belajar.id. Itu angkanya. Demikian Bu Rena ya, mudah-mudahan bisa membantu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, hatur nuhun atas partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf pelaksanaan kegiatan ini kalau kurang maksimal. Kami berusaha memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan serta keberkahan di bulan Ramadan ini. Jadi apa yang kita lakukan secara daring ini tadi sebagai upaya mencerahkan ya, menambah ilmu kita semua. Insya Allah bernilai ibadah. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus terjalin, tidak hanya secara virtual, mungkin nanti secara tatap muka ya Bapak Ibu. Ibu mohon maaf ada tambahan satu lagi. Ada lagi, Ibu Rena Ningsih baru masuk ini. Oh baru ngisi ya, silakan. Saya sebagai fasilitator CGP. Ya. Ini akunnya dan nomor UKG @instruktur.belajar.id. Apakah sama? Sama apanya Bu? Ya Ibu tinggal ditautkan saja. Itu kan sama akun Belajar ID ya. Seperti saya kan asesor ya. Saya juga asesor penggerak Belajar ID sama juga. Sama ya Bapak Ibu, itu termasuk akun Belajar ID. Jadi akun Belajar ID itu ada yang untuk guru, siswa, ada instruktur, ada fasilitator, ada asesor, macam-macam. Pokoknya ujungnya ada Belajar ID aja, itu sama, itu fungsinya sama. Dan akun SIM PKB Ibu bisa ditautkan. Oke ya, terjawab ya Bu. Siapa tadi Ibu Rina Ningsih. Bu Rina Ningsih ya. Oke, ini Ibu sami wae ya Bu ya. Tapi kalau Ibu kan sudah difasilitasi di sekolah, harus tetap diaktifkan Bu supaya persentasenya naik. Di sekolah Ibu misalkan Ibu kan itu dikasih oleh Kemdikbud kalau itu.
Nah yang satu lagi juga dikasih oleh Kemdikbud, tapi lewat operator, lewat data SDM, itu juga diaktifkan. Jadi ibu punya 2 akun. Saya juga Bu akun belajar adiknya punya 4, dari instruktur, dari asesor, dari KPMP gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak rugi Bapak Ibu. Ya, tapi bisa memilah-milah, oh ini disimpan di sini, ini disimpan di sini. Jadi kalau kita mah kunci gandanya banyak, nah gitu ya. Kalau ini bermasalah ada kunci yang lain. Tapi jangan lupa passwordnya ya. Cakap ya Pak Asep ya? Alhamdulillah Ibu. Nah, sip Pak. Terus iya soalnya di kantor mah terus saya iya peringatan sampurasun. Harus segera pulang Bapak Ibu karena di LPMP jam kerja sampai jam 3. Karena Bapak Ibu juga harus segera menyiapkan berbuka puasa ya, ibu-ibu khususnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga Bapak Ibu diberikan keberkahan. Saya tutup dengan aku qauli hada, astagfirullahaladzim wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dini yang telah menyampaikan paparannya. Bapak Ibu, terima kasih juga Bapak Ibu telah mengisi daftar presensi kehadiran, juga evaluasi. Ya Bu, ya Ibu. Iring sakedik pilih hilap di Ya. ruangan ini kan, mohon maaf nih saya nggak buka kamera. Ya, Bu. Maaf, siap-siap pulang. Di ruangan ini kan ada para pengawas dan para penilik. Jadi kami mohon nirtip para pengawas penilik untuk menyampaikan informasi ini kepada satuan pendidikan betapa pentingnya aktivasi akun belajar.id dan harus segera melakukan aktivasi sebisa mungkin. Kemudian kalau ada hal-hal yang harus ditanyakan bisa menghubungi kami di Dinas Pendidikan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mungkin ya terima kasih Bapak Ibu sudah mengirimkan tadi link materi juga sudah saya sampaikan di chatroom. Mungkin ada informasi dari Pak Riki yang mau disampaikan selain dari Bu Hajais? Tidak ada ya, baik. Dari yang lain mungkin ada lagi tambahan Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, terima kasih kalau begitu. Foto bersama dulu Pak Asep. Foto bersama dulu, betul ya. Kalau begitu mohon. Panakula materi udah ya, Panakula ya, linknya sudah di-share. Materi sudah saya share di chatroom. Silakan Bapak Ibu bisa download. Baik, selanjutnya mohon izin untuk foto bersama. Bapak Ibu mohon layar videonya dinyalakan. Untuk slide ini ada 6 slide. Untuk slide pertama, baik, slide pertama 1, 2, 3. Berikutnya untuk slide kedua. Oke, slide kedua mohon dinyalakan bagi yang masih off layar kameranya. Baik, 1, 2, 3. Berikutnya slide ketiga. Ini masih pada off. Ya, slide ketiga baik. 1, 2, 3. Halo. Sebentar diulang. Oke. Halo. Tidak apa-apa, Pak Sanusi ya. Baik, untuk slide ketiga 1, 2, 3. Berikutnya slide keempat. Slide keempat ini baik. 1, 2, 3. Abi. Slide kelima 1, 2, 3. Terakhir slide ke-6 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Tiba juga pada saatnya ini waktu telah menunjukkan pukul 14:56. Kegiatan advokasi program sekolah penggerak ke pemerintah daerah yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 19 sampai 20 April 2022 telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu kembali pada kegiatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan room ini kepada Pak Riki dari Distrik. Pak Riki, silakan. Pak Riki monitor. Pak Riki kayaknya lagi mendua, masih mendua. Apa ditutup? Terima kasih, Pak Ditutup Asep. saja Bu ya dari sini ya Bu ya. Bu Ajais. Iya. Oh baik. Tadi kegiatan ini sekolah mengaji juga. Jadi terima kasih, ditutup aja Pak. Baik. Terima kasih Baik, semuanya. terima kasih. Semoga Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa. Nur Kasadayana. Ya.
Mohon izin meminikan saya tutup dalam hitungan ke-5. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu semua. Recording stop.